Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Diatmaja, siswa SMK Negeri 2 Melabo jurusan Teknik Alat Berat. Di sini saya akan menjelaskan basic sistem centering spring end. Sebelum saya menjelaskan sistem kerjanya, di sini saya akan menjelaskan komponen beserta fungsinya. Yang pertama ada engine. Engine berfungsi sebagai penggerak awal. Yang kedua ada pompa oli hidrolik. Pompa oli hidrolik dibagi menjadi dua. Yang pertama fixed displacement pump. Fixed displacement pump berfungsi untuk memompakan oli hidrolik dengan tekanan yang tidak dapat berubah-ubah atau maksimum. Yang kedua ada variable displacement pump. Variable displacement pump berfungsi untuk memompakan oli hidrolik dengan tekanan yang berubah-ubah atau maksimum dan minimum. Yang ketiga ada main relief valve dengan 2700 psi spring yang berfungsi untuk membatasi tekanan oli hidrolik di atas dari 2700 psi. Yang keempat ada control valve. Control valve berfungsi untuk mengontrol aliran oli yang masuk ke dalam silinder. Yang kelima ada centering spring. Centering spring berfungsi untuk mengembalikan posisi control valve ke posisi netral. Yang keenam ada silinder. Silinder berfungsi sebagai untuk menggerakkan beban. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sistem kerjanya. Yang pertama, pada saat engine running, oli hidrolik akan dipompa oleh fixed displacement pump menuju ke control valve. Sebelum sampai di control valve, oli hidrolik yang bertekanan lebih dari 2700 psi akan menuju ke main relief valve untuk di-drain kembali ke dalam tangki. Lalu, ketika oli hidrolik bertekanan 2700 psi, maka oli hidrolik tersebut akan menuju ke control valve dan standby di control valve. Ketika operator menginginkan beban keluar atau extend, maka tuas tersebut akan ditarik ke atas dan tanda panah yang bersilangi akan berada di posisi tengah. Setelah itu, oli hidrolik akan masuk melalui jalan belakang pada silinder. Ketika sudah sampai di belakang silinder, oli hidrolik tersebut akan mendorong beban ke arah keluar dan oli hidrolik yang berada pada depan silinder akan menuju ke drain melalui jalan depan. Setelah itu, jika operator menginginkan beban masuk ke dalam atau retract, maka tuas tersebut akan diarahkan ke bawah, lalu tanda panah yang berlawanan ini akan berada pada posisi tengah. Setelah itu oli hidrolik akan masuk melalui jalur depan dan mendorong beban ke arah belakang. Setelah itu oli yang berada pada belakang beban akan menuju ke drain melalui jalan belakang dan akan di-drain kembali ke dalam tangki. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.